Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dr. Akmal yang bertugas di klinik ini. Pada hari ini kita akan lakukan pemeriksaan antropometri pada bayi Bapak. Bisa dimulai Pak? Bisa. Nah, jadi saya akan cuci tangan terlebih dahulu dan menyiapkan bahan-bahannya. Di sini ada timbangan, terus ada kurvanya dan ada meteran dan berat badan di sana. Timbangan berat badan. Bisa kita mulai Pak? Bisa. Ini Pak, anaknya siapa ya namanya? Reni. Oh Reni. Umurnya berapa bulan Pak? 4 bulan. Oh 4 bulan. Kemarin waktu lahir ada normal nggak Pak bayinya? Normal. Oh normal. Terus lahirnya di puskesmas atau di rumah sakit? Puskesmas. Oh puskesmas. Terus selama kehamilan ibu ada kendala nggak Pak? Tidak ada. Bayinya sekarang sehat Pak? Sehat. Oh sehat. Kalau Bapak masih ingat panjang badan bayi berapa Pak? 49 cm. Oh 49 cm. Kalau berat badan bayi saat lahir? 2,9 kg. 2,9 kg. Oh ini Bapak antara anak Bapak sendiri. Istri Bapak kemana ya? Sedang pergi kerja ya? Iya. Oh sedang pergi kerja. Oh iya Pak. Saya karena Pak dah pulang. Dah pulang kerja. Oh Bapak udah pulang kerja, makanya Bapak yang antar ke sini, ke klinik ini. Oh gitu. Baik Pak, pertama-tama kita akan melakukan pertimbangan berat badan pada bayi Reni. Jadi Pak, Bapak bisa buka dulu pakaiannya, yang tinggal pampers aja Pak. Bisa. Ya, Bapak bisa letakkan bayinya pelan-pelan di sini. Baik Pak, di sini kita dapati beratnya 6 kilo ya Pak. Ya. Bisa diangkat lagi Pak bayinya. Selanjutnya kita akan lakukan timbangan untuk panjang badan bayi. Di sini Pak kita menggunakan timbangan digital yang mana di sini sudah bisa kita lihat berat badan dan panjang badannya. Bisa letakkan bayinya di sini Pak, di sini kepalanya. Di sini kakinya. Nah, baik Pak, Bapak pegang kepalanya di sini ya Pak. Di bawah telinga juga Bapak pegang di sini ya. Dan saya akan mencoba untuk meluruskan kakinya dan memontokkan dengan pembatasnya. Baik, panjang badan bayi kita dapati 60 cm ya Pak. Ya. Ya, silahkan angkat bayinya Pak. Ya. Selanjutnya saya akan melakukan ukur lingkar kepala. Bapak bisa sambil duduk saja biar saya yang ke sana. Yaitu gunanya untuk melihat perkembangan otak pada bayi. Yang pertama itu kita mulai dari tuberositas occipitalis di sini ke arah atas telinga hingga ke os frontalis. Di sini kita dapati lingkar kepala bayi itu 40 cm. Baik Pak, di sini sekarang saya akan memplotkan sini. Di sini saya akan memplotkan ke kurva WHO yang warna pink yang pertama karena umur bayinya 4 bulan. Terus bayinya 4 bulan terus juga perempuan itu warna pink. Yang pertama itu untuk panjang badan terhadap usia itu pada perempuan itu umurnya tadi kan 4 tahun. 4 tahun nih. Terus panjangnya itu 60 cm. Di sini kita dapati itu di antara Z-score 0 hingga -2 yang mana itu normal. Terus belakang. Yang kedua itu berat badan terhadap usia yang mana usia bayi itu 4 tahun, kita tarik garis di sini dengan menggunakan penggaris. Terus berat badan bayi itu 6 kilo yang mana di sini. Itu juga kita temukan sama yaitu di antara 0 hingga -2 yang mana itu tergolong normal. Terus juga ada berat terhadap panjang badan ini yang mana panjang badan bayi tadi itu 60 cm. Terus bayinya berat itu 6 kilo. Nah, di sini. Berarti ini pas di garis 0. Pas di garis 0 yang mana itu normal. Terus juga ada lingkar kepala terhadap usia yang mana bayinya itu umurnya sekarang yang mana bayi ini sekarang umurnya 6 bulan. Sekarang umurnya 4 bulan. Terus tadi lingkar kepala yang kita ukur rapatnya 40 cm. Yang mana itu diantara 0 dan -1 yang mana itu tergolong normal. Nah tadi juga pada panjang bayi saat lahir tadi berapa Pak? Tadi panjang bayi saat lahir 49 cm. 49 cm.
Nah, panjang bayi saat lahir itu 49 cm. Itu juga tergolong normal karena di antara min 0 dan min 2. Kalau berat badannya berapa Pak tadi? Berat badannya 2,9 kg. 2,9 kg. 2,9 kg ya di sini kita lihat ya. Nah, di sini. Ini masih normal juga. Masih normal juga. Baik Pak, bayinya sejauh ini perkembangannya masih normal. Mungkin nanti nutrisinya bisa dijaga, ASI-nya bisa dikasih yang teratur pada ibunya, pada bayinya dari ibu, terus juga dikasih makanan pendamping lain, terus ibunya juga gizinya harus lengkap seperti ada protein makanan, ada protein, ada karbohidrat biar nutrisi buat si bayinya cukup juga. Baik Pak, pemeriksaan untuk si bayi sudah selesai. Sekarang kita pemeriksaan untuk si adik ya Pak. Ya. Si adik kan tadi umurnya 10 tahun kan Mbak? Ya. Ya 10 tahun. Baik Pak, sekarang kita akan ukur berat badan dan tinggi badan si adik. Nah, jadi pertama-tama kita akan lakukan tinggi badan si adik. Ini adik tadi umurnya 10 tahun ya Dik? Ya. Oh 10 tahun. Udah sekolah Dek? Udah. Kelas berapa sekarang? 4. Oh kelas 4 SD. Yang pertama-tama kita akan melakukan pengukuran tinggi badan dengan menggunakan timbangan, dengan menggunakan meteran. Yang pertama saya menggunakan bantuan penggaris untuk menandai di sini. Ya, adik bisa kembali pindah kembali nih. Nah. Jadi dari sini kita ukur timbangan kita ukur meterannya dari bawah. Jadi tingginya ini 150 cm. Tingginya 150 cm. Jadi sekarang kita akan melakukan timbangan berat badan. Yang pertama-tama adik kalau ada pakai jam, sepatu, kos kaki bisa dibuka ya. Setelah pasien membuka jam, tangan bisa berdiri di atas timbangan. Kepala ke depan. Oh, ke belakang dulu Pak. Sebelum pasien naik kita cek dulu timbangannya sudah berada di angka 0. Silakan naik Pak. Menghadap ke depan. Tangannya berada di sisi. Baik, pada berat badan ditemukan berat badannya itu 55 kg. Nah, silahkan duduk kembali Dek. Selanjutnya kita akan melakukan pembacaan plot dari si adik tadi. Tadi adik umurnya 10 tahun. Ya. Jadi kita di sini menggunakan kurva CDC yang warna biru karena khusus buat cowok. Tadi kita umur adik 10 tahun. Tadi berat badan adik itu 55. Berat badan adik 55. Ini tandain ya. Nah, terus umurnya 10 tahun. Nah, di sini ini posisinya berada di atas persentil 97 yang mana ini tergolong obesitas adik. Jadi ini Pak, si adik ini tergolongnya obesitas. Mungkin masih kecil ya, maklum makan banyak gula gitu ya, makan permen gitu ya, makanya sehingga badannya nih. Tapi kita harus tentukan yang tinggi badannya dulu. Terus tinggi badan adik itu kita dapati 155. Nah, di sini umurnya 10 tahun. 155 di sini ya saya tandain. Nah, di sini. Terus umurnya 10 tahun. Nah, tingginya itu juga didapati di atas persentil 97 yang mana ini perawakannya tinggi. Perawakan adik itu tinggi. Jadi selain si adik tadi ada obesitas Pak, si adik ini juga perawakannya tinggi Pak. Nah, terus juga kita akan mengukur berat badan per tinggi badan. Yang pertama kita lihat dulu. Tadi kan tinggi badannya kita dapati 150. Tadi kita dapati tinggi badannya 155. Terus pada tinggi badan 155 ini, pada persentil 50-nya kita lihat itu ada di umur berapa. Nah, di sini kita dapati pada persentil 50-nya itu dapat umurnya 13 tahun. Terus kita tarik garis juga. Itu berat badan pada umur 13 tahun itu 45 kilo. Nah, berarti tadi berat badan seadik tadi 55 dibagi 45. Itu hasilnya sekitar 106 ya, 106. Yang mana itu berarti
obesitas, berarti itu obesitas aja, obesitas Pak. Baik, eh, baik Pak, berarti tadi kan kalau untuk si adik yang umurnya 10 tahun tadi itu dia ada obesitas juga, ada obesitas. Nah mungkin untuk setelah ini makanan si adik ini bisa dijaga. Terus makanannya juga jangan terlalu banyak yang manis-manis, mungkin teratur sedikit sedikit tapi sering gitu. Nanti si adik juga jangan terlalu banyak makan permen-permen lagi ya dek, jangan terlalu, nanti bapak bisa bilang nih sama si adik, bisa larang nih sama si adik kalau dia nih nggak boleh lagi makan yang manis-manis gitu, biar perkembangannya ini sesuai dengan pertumbuhan dia Pak. Ada pertanyaan lagi Pak? Tidak ada ya Pak? Baik, terima kasih Pak atas kerjasamanya. Saya akan menuliskan di rekam medis. Terima kasih Pak.